apa namanya pengambilan datanya gitu. Nah, observasi sama wawancara ini tuh nggak sering digunain, emang sering banget digunain di penelitian kualitatif, tapi keduanya ini tuh nggak selalu cukup atau cocok untuk semua pertanyaan penelitian. Nah, kadang-kadang peneliti itu butuh sumber data lain yang lebih sesuai. Nah, dalam bab ini dijelasin ada 7 jenis sumber data lain yang bisa digunakan untuk melengkapi atau menggantikan observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Apa aja sih? Yang pertama adalah learner language. Ada yang tahu nggak learner language itu apa? Is a variable source of data. Apa tuh? Ya, jadi pokoknya learner language itu jadi learner language itu tuh bahasa yang dipakai sama siswanya. Bahasa yang dipakai sama siswanya itu bisa menjadi sebagai sumber data dalam penelitian kualitatif. Nah, bahasa siswa ini tuh sangat penting karena bisa mencerminkan aspek psikologis, emosional, sosial, dan budaya dari pengalaman belajar mereka. Nah, ada 2 jenis data yang bisa dikumpulkan dari learner language ini. Yang pertama itu adalah naturally occurring. Nah, itu tuh bahasa yang muncul secara spontan di dalam atau di luar kelas, misalnya saat siswa berdiskusi atau bercanda. Nah, yang kedua ini tuh ada elicited atau bahasa yang muncul dari tugas yang diberikan. Kayak contohnya tuh menulis jurnal, membuat pidato, atau yang lain-lain. Kayak waktu pas Mr. Pinzer pernah nyuruh kita buat jurnal harian gitu kan. Nah, itu bisa dijadiin sebagai sumber data kualitatif penelitian kualitatif kita. Nah, dengan menganalisis bahasa yang mereka gunakan, kita itu bisa lebih memahami bagaimana cara berpikir dan cara belajar mereka dari sudut pandang mereka sendiri. Ini tuh sangat berguna dalam penelitian kualitatif karena kita bisa melihat proses belajar bahasa secara lebih lengkap dan lebih kayak manusiawi gitu lah. Nah, yang kedua adalah course book. Nah, yang kedua adalah course book. Ada yang tahu nggak course book itu apa? Buku pelajaran. Buku pelajaran. Ya, jadi course book itu adalah ya buku pembelajaran. Nah, kita bisa nih menganalisis buku pembelajaran ini sebagai sumber data kita. Karena apalagi kita ada di bidang pendidikan ya. Udah pasti kita kalau misalkan mau mengajar ada buku ajarnya. Nah, buku ajarnya itu bisa loh kita teliti. Nah, apa aja sih yang bisa kita analisis dari sebuah buku ajar? Ada yang tahu nggak apa aja? Apa aja, Kak? Konten analisis.
dari berbagai konteks institusional, lokal atau nasional untuk berbagai. Selain itu, hampir semua yang diekstraksi dari aksi dengan cara mewakili yaitu waktu yang panjang untuk meneliti paling 11:10 yang terkait dengan isu penelitian tertentu. Contohnya di dalam for example, is analyzing the national curriculum to understanding priorities in foreign language. And another example is analyze how school English curriculum to understand the regulated. And the second is evaluation of Indonesian language learners. Yang keenam adalah media konten. Dalam konten media di luar kelas itu menjadi penting dalam studi pendidikan bahasa karena mencerminkan konteks sosial dan dapat memberikan data aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Nah, konten media itu seperti iklan atau laporan berita dan diskusi tentang pendidikan bahasa dapat memberikan wawasan tentang kebijakan bahasa, sosiopolitik, pengajaran, dan isu ideologis. Selain itu, konten media juga dapat digunakan sebagai alat pembelajaran bahasa untuk memberikan data tentang bagaimana materi dan instruksi bahasa disampaikan melalui berbagai media, baik tradisional dan ataupun digital. Contoh dalam aplikasi konten media dalam pendidikan bahasa yaitu memanfaatkan konten media untuk mengeksplorasi berbagai aspek. Konten media dapat memberikan akses kepada siswa pada berbagai materi pembelajaran dan interaksi dengan orang lain, baik siswa maupun guru. Contoh dalam konten media digital seperti internet dan media sosial memberikan peluang yang luas untuk pembelajaran bahasa, baik melalui konten yang dibuat secara profesional maupun konten yang dibuat oleh pengguna. Multimodal material yaitu gabungan dari teks, gambar, audio ataupun video. Dalam penelitian kualitatif ini, multimodal material itu berbeda dengan kuantitatif yang menggunakan data terbang sebagai pembicaraan dan teks, meskipun dalam observasi dan wawancara yang menjadi prosedur pengumpulan data utama. Data verbal ini misalnya transkrip wawancara atau catatan observasi menjadi bahan analisis utama dalam penelitian kualitatif. Data verbal sebagai fokus penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna, interpretasi, dan perspektif subjek penelitian. Observasi dan wawancara seringkali dianggap sebagai prosedur utama pengumpulan data kualitatif. Fokusnya tetap pada data verbal yang dihasilkan, misalnya catatan observasi tentang perilaku subjek atau transkrip wawancara yang berisi percakapan antara peneliti dan informan. Dan materi yang selanjutnya adalah business content. Data digital bukan hanya kategori data kualitatif yang berbeda, tetapi juga sebuah model yang bisa diterapkan pada berbagai jenis data, seperti rekaman audio, video, ataupun catatan lapangan, wawancara, dan berbagai data bahan.
seperti buku, dokumen, atau catatan pribadi yang dapat diubah menjadi format digital dan akan memiliki karakteristik yang berbeda dalam model digital seperti dalam data digital kita menyimpan atau memproses berbagai jenis data dalam format digital seperti teks, audio, video, dan gambar. Hal ini merupakan kategori data kualitatif yang berbeda, melainkan sebuah mode atau cara baru untuk menyimpan dan memproses data yang sudah ada. Contohnya yaitu rekaman audio dan video observasi. Rekaman observasi yang disimpan dalam format digital, misalnya video atau audio yang dapat dianalisis lebih lanjut dengan perangkat lunak khusus. Contohnya catatan lapangan dan memo yang ditulis tangan dapat di-scan atau diubah ke format digital sehingga mudah untuk dicari dan dianalisis. Untuk wawancara bisa direkam atau bisa ditranskripkan sehingga mudah untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Penting untuk jadi pertimbangan saat mengubah data kualitatif ke format digital, penting untuk mempertimbangkan bagaimana karakteristik data tersebut akan berubah. Misalnya saat mengubah catatan lapangan yang ditulis tangan ke format digital, penting untuk memastikan bahwa kualitas data itu tetap terjaga. Data collection. Dalam mengumpulkan data itu terdapat beberapa tantangan atau masalah dalam pengumpulan data kualitatif seperti melakukan sumber data yang dibahas. Hal ini meliputi delegasi pengumpulan data, penggunaan data yang telah dikompilasi atau diinterpretasi konteks, dokumen dan buku harian seperti integritas sebagai data dan pemahaman data sebagai konstruk sosial bukan sekedar aplikasi. Masalah ini muncul saat peneliti tidak mengumpulkan data secara langsung, tetapi menggunakan data yang dikumpulkan oleh orang lain atau data yang sudah tersedia. Contoh penerapan dalam integrasi data yaitu bagaimana berbagai jenis data, misalnya data dari wawancara, observasi, dan dokumen dapat diintegrasikan secara efektif dalam penelitian. Integrasi data ini membutuhkan keterampilan analisis dan interpretasi yang kuat. Sifat dari data yang dibangun secara sosial ini, data kualitatif seringkali tidak bersifat statis atau objektif, tetapi dibangun secara sosial. Peneliti perlu memahami bagaimana data dikumpulkan, diinterpretasi, dan bagaimana hal ini dipengaruhi oleh konteks sosial. Contoh dalam observasi dan wawancara yaitu tidak hanya berlaku untuk sumber data sosial dokumen, tetapi juga untuk metode pengumpulan data seperti observasi dan wawancara. Observasi bisa dipengaruhi oleh perspektif peneliti, sedangkan wawancara bisa dipengaruhi oleh yang diberikan oleh responden. Oke, pada sini itu metadata sources. Selain sumber data kualitatif yang utama, ada juga sumber data lain yang bisa digunakan meskipun tidak sepenuhnya bersumber kualitatif. Misalnya data tambahan, aksesibilitas, bisa buku penelitian utama, peneliti pemula di bidang pendidikan bahasa langsung menangani jenis data sehingga memperjelasnya, tapi hanya bisa memperluas pemahaman tentang kemungkinan sumber data, contohnya itu korpora bahasa, melalui teks lisan atau tulisan, data dari kuesioner, standar, statistik deskriptif, dan laporan penelitian yang sudah diterbitkan. Yang kedua itu data collection by others. Ini merujuk pada pengumpulan data
data tetap valid. Peneliti utama tetap harus berkontribusi dalam proses analisis data dengan mempertimbangkan konteks sosial dan teoritis dari data. Yang ketiga ada data konteks. Dalam penelitian kualitatif, data konteks ini sangat penting, mencakup tidak hanya tempat fisik di mana data dikumpulkan, tapi juga suasana temporal, geografis, sosial, dan personal. Data seperti dokumen memerlukan pemahaman tentang periode waktu tertentu, sementara data pengumpulan personal, misalnya diary atau bahasa siswa, harus dipahami dalam kerangka kehidupan pribadi dan hubungan sosialnya. Di konteks data ini adalah konseptual dan dinamika yang membentuk bagaimana data dikonsumsi dan dipahami. Keempat ada using multiple data types. Biasanya peneliti menggunakan dua atau lebih jenis data untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh masing-masing jenis data. Nanti memiliki peran berbeda dalam menjawab pertanyaan ini. Pemula harus berhati-hati dalam menyatukan dan menganalisis berbagai data ini agar tidak menjadi informasi yang terpisah tanpa komponen. Suaranya gedein. Nah, di data bank ini tidak boleh dianggap berdasarkan fakta objektif yang sendiri. Berdasarkan pandangan konstruktif dan interpretif, data dibentuk melalui interaksi sosial dan dipengaruhi oleh persepsi peneliti dan partisipan. Contohnya, foto tidak hanya merekam realitas, tetapi juga dibentuk oleh siapa yang memotret, subjek yang difoto. Kayak semua data itu harus dianalisis secara kritis, bukan diterima sebagai kebenaran mutlak. Jadi data ini konsisten harus dimaknai dan dibangun melalui proses analisis yang matematis dan mendalam. We are in Q&A session. Please raise your hand and mention your name and mention your question. Okay, Rami? Louder. Yeah, my name is Raffi Somanda. Some people think coursebook are neutral or just tools. Do you agree? Why? Please. Okay. Yeah, real. Tadi apa gimana? Some people think coursebook are neutral or just tools. So, do you agree? Why or why not? Okay, thank you, Rami. Ya, dari Yang di sana nggak jawab salam. My name is Prilly Cita. Saya dari kelas ini. There is a private and personal, but are they always harnessed or useful? What can affect the quality of their data?
Mix aja. Mix. Okay, so now we want to answer your question. First is from Rati. Rati, please pay attention. Nazul Fajri will answer your question. Time is yours. Okay. There are 8 questions. The question: some people think course books are natural or just tools. Do you agree? Why or why not? Okay. I don't agree because course book can show certain values or ways of thinking. For example, they might always show people from certain countries or ignore some cultures. They might show gender roles that are not fair. That means course book can even show students think, not just what they learn. Barangkali ada you understand Rati? Or Rati? I don't fully agree because course book can show certain values or ways of thinking. For example, they might always show people from certain countries or ignore some cultures, and they might show gender roles that are not fair. That means course book can affect how students think, not just what they learn. Okay, Rati. Barangkali ada tambahan dari yang lain dari pertanyaannya Rati atau jawaban yang tadi? Enough. Okay, the next question is from Nurila Tifa. I will answer your question. So the question is: diaries are private and personal. Are they always honestly or useful? What can affect the quality of diary data? Jadi the answer is not always. It's not always honest and useful. Itu nggak selalu jujur dan kayak yang kita rely on itu kita nggak bisa ya. Apalagi kalau misalkan diary yang digunakan itu yang kita langsung mereka buat diary, pasti ada aja kayak aku kayaknya nggak akan mau ceritain tentang ini deh, ya nggak sih, akan kayak malu sendiri atau apa gitu. Jadi kayak some students may write what they think the teacher or researchers want to read, kayak tadi yang bilang, jadi kayak masih ada malu-malu buat mereka menulis itu. Others might find it hard to write their feelings clearly if they are not used to writing or feel nervous. They might not show their real thoughts. That's why researchers must be careful and respect students' comfort and privacy. Jadi researcher juga tuh nggak bisa kayak yang mereka bilang rely on diary doang gitu. Maksudnya kita nggak bisa kayak sepenuhnya percaya sama diary itu, meskipun kita menganalisisnya dari diary itu ya, karena students juga pasti ada rasa-rasa buat kayak mereka tuh nggak mau mengungkapkan semua yang ada di diary, kayak mengungkapkan semua perasaan mereka di diary itu, karena menurut mereka pasti ada aja kayak privacy mereka yang seharusnya nggak orang tahu. Is it clear enough? Thank you. The next question from Nadia. Kali 6. Terus
can the situation or environment affect the learner? Language will naturally occur and elucidate. And the answer is context really matter. In a real life situation, students might use more casual language in a test or formal class. They might try too hard and make mistakes. So the way students speak or write can change depending on where they are, who is watching, and or what class they are doing. And then we need to think about this when we analyze their language. Do you understand it? Thank you. We already in the end of our presentation, but before we close our presentation today, I would like to read the conclusion from our material today. The conclusion is qualitative research benefits greatly from a wide range of either sources beyond traditional observation and interviews. By incorporating learner language, course books, diaries, official documents, media content, multimodal materials, and digital sources, researchers can gain deeper and more comprehensive insights into language learning and teaching. Understanding the context in which data is collected and combining multiple data types enhance the validity and richness of the analytics. Ultimately, being open to diverse data sources allows researchers to explore complex educational and social phenomena from various perspectives and construct more nuanced interpretation. So that's all from our material today.